Pertama-tama mari kita luruskan satu hal, dia tidak pernah bercita-cita menjadi polisi. Sepanjang masa sekolah ketika anak laki-laki lain sedang bermain guardielatri atau cops and robbers dalam bahasa Inggris, dia selalu ada di rumah dan sedang membaca. Lupakan bermain game tentang penjahat dan berpura-pura berada di film 50-an, pria itu selalu berobsesi dengan semua hal kuno. Artefak dan arkeologi, disitulah imajinasinya hidup. Namun sekarang dia adalah salah satunya, seorang petugas kepolisian. Berdiri dengan seragam di bawah terik matahari Italia, menatap perahu nelayan melalui teropong. Mendapat gelar dalam bahasa Latin dan pindah ke Roma, kamu akan menjadi sejarawan dalam waktu singkat. Tentu mudah kan? Ya begitulah. Setelah 2 tahun mencari pekerjaan, dia menyerah. Polisi sedang merekrut dan mengatakan mereka menyukai penampilannya. Apa yang gagal mereka jelaskan adalah bahwa dia akan dilatih di polisia provinsi. Tugas utamanya menegakkan hukum perikanan regional. Pria itu menghela napas dan menurunkan teropongnya. Pekerjaan itu tidak akan terlalu buruk jika bukan karena seragamnya. Siapa Il Genio yang berpikir bahwa seragam hitam akan menjadi dia yang bagus dalam panas terik ini? Walkie-talkie petugas polisi berderak, seseorang meminta secara khusus. Dia tidak mengenali suara itu, pasti salah atau prank. Dia pasti kehabisan kesabaran untuk itu. Padahal itu adalah pekerjaannya. Dia menekan tombol dan menjawab. Laporan tentang individu berbahaya yang berkeliaran di Roma Tengah dekat Kolosium mengancam anggota masyarakat dan bertindak aneh. Petugas polisi menjawab, periksa apa itu orang yang tepat. Apa hubungannya dengan hukum perikanan? Dia bahkan tidak di Roma sekarang. Dia akan membutuhkan waktu hampir 1 jam untuk berkendara kembali ke kota. Ada jeda dari ujung yang lain, lalu suara itu kembali terdengar. Kamu bicara bahasa Latin kan? Itu hanya hal kecil tapi itu mengganggu petugas polisi sepanjang perjalanan kembali ke Roma. Mobil hatchback usangnya melewati lalu lintas dengan sirene yang meraung-raung. Kamu tidak berbicara Latin, tidak ada yang berbicara itu. Itu adalah bahasa yang mati. Kamu mempelajarinya, kamu membacanya, kamu dapat menulisnya, kamu dapat berbicara jika kamu mau, tapi tidak ada yang berbicara bahasa Latin seperti mereka berbicara bahasa Italia. Sirene untuk sekali cukup bagus. Tapi benar saja saat dia menarik rem tangan parkir di pinggir jalan yang ramai, terima kasih Tuhan untuk hak istimewa parkir polisia, suara yang dia dengar berteriak dari dekat tampaknya berbicara dalam bahasa Latin. Pria itu pasti sangat gelisah. Petugas dapat mendengar teriakan dengan cukup jelas bahkan melalui jendelanya yang diturunkan. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan gangguan itu. Kendaraan polisi jauh lebih berkilau dan lebih besar dari miliknya, menghalangi jalan masuk alun-alun. Petugas dengan baret warna-warni berdiri bahu-membahu menghalangi anggota masyarakat dan turis yang semuanya berkerumun mencoba untuk mengawasi keributan itu. Petugas polisi dengan lelah menerobos kerumunan. Para petugas yang menghalangi jalan menyeringai pada seragamnya dan menunjuk ke mobilnya yang diparkir di jalan. Semakin lama dia mencoba membujuk mereka untuk membiarkannya lewat, semakin dia merasa seperti sedang dipermainkan. Sampai tiba-tiba seorang perwira senior dengan baret yang lebih berwarna muncul di belakang mereka dan mengomel agar mereka membiarkannya lewat. Polisi memimpin petugas polisi melewati deretan mobil dan masuk ke alun-alun. Secara umum sepi, beberapa petugas bersenjatakan taser berdiri dengan gugup di depan berbagai kafe dan gelateria. Tapi setiap orang hanya fokus pada pria di tengah alun-alun. Mengacungkan sekop, pria itu berteriak sekeras-kerasnya. Dia mengayunkannya dengan liar pada setiap gerakan kecil dan setiap beberapa detik melihat ke bawah ke tubuhnya dalam keadaan kebingungan total. Wajahnya berkerut terus-menerus berfluktuasi antara kebiadaban dan ketakutan. Apa yang paling aneh tentang pria ini adalah apa yang ada di kepalanya. Helm seorang perwira Romawi kuno. Petugas polisi langsung mengenali helm tersebut. Dia mengingatnya dari salah satu buku pelajarannya di universitas. Tampaknya salah satu dari reformasi Marian, kira-kira 100 tahun sebelum Masehi. Ayo bicara dengannya. Polisi itu berbisik di telinga petugas polisi. Dia bicara bahasa Latin, kan? Bicaralah padanya. Benar saja, pria gila itu berbicara bahasa Latin. Aksennya kasar tapi benar-benar alami. Kata-kata mengalir dari mulutnya seolah-olah dia telah berbicara bahasa itu sepanjang hidupnya. Tapi itu tidak masuk akal, tidak ada yang berbicara bahasa Latin. Petugas polisi melangkah maju dan berdeham, sebuah megafon diberikan ke tangannya. Dia mengangkatnya ke mulutnya dan berbicara ke dalamnya. Segera pria itu berbalik ke arahnya dan mulai mengacungkan sekop. Panik liar mendistorsi wajahnya. Petugas secara naluriah menurunkan megafon. Mata pria itu mengikuti perangkat. Petugas perlahan menurunkannya ke lantai dan mengangkat tangannya, telapak tangan ke arah pria itu. Dia mencoba lagi. Bahasa Latinnya jelek, sangat jelek, tapi dia bisa memperkenalkan dirinya. Mata pria itu bertemu dengan matanya. Sekop berhenti berayun sejenak saat dia berbicara. Suaranya lebih tenang. Publius Cartipilus Aetius, perwira Romawi pahlawan perang Jugurthin. Saya melayani di bawah komando Konsul Gaius Marius. Polisi menghela nafas panjang. Ini akan menjadi hari yang menarik. Dia tidak yakin jenis obat apa yang telah dikonsumsi oleh mahasiswa pasca sarjana ini. Tapi delusi ini tidak mungkin datang begitu saja dari terlalu banyak begadang di perpustakaan universitas. Petugas dengan tangan masih terangkat melakukan kontak mata dengan pria itu. Dia dengan sopan menjelaskan bahwa Konsul Gaius Marius tidak ada di sini sekarang dalam bahasa Latinnya sangat formal. Tampaknya itu hanya membuat pria itu tertekan. Dia mengayunkan sekop dengan liar lagi, mengarahkannya ke reruntuhan Kolosium yang berdiri dengan bangga di atasnya. Apa yang terjadi dengan kota saya? Negara para mana yang bertanggung jawab? Saya akan membunuh setiap laki-laki yang baru lahir dan menyuruh para ibu menjahit kulit kepala mereka menjadi jubah. Saya akan memakainya saat saya berparade di jalan-jalan ibu kota mereka. Mungkin sedikit berlebihan, itu sebagian besar hanya karena beberapa gempa bumi yang telah menggulingkan Kolosium. Tidak sepenuhnya yakin dengan siapa yang bisa melakukannya. Tuhan mungkin, tapi orang Romawi sudah mencoba membunuh keturunannya. Yang membingungkan akhirnya polisi mulai mengerti. Ya, selain dari yang sudah jelas, pria itu mengenakan pakaian modern. Dia berbicara
berbicara seperti orang Romawi kuno, mengacungkan sekop seperti pedang, mengenakan helm centurion, namun dari leher ke bawah dia mengenakan celana kaki dan kemeja polo. Petugas polisi bertanya kepada pria itu dari mana dia pagi ini. Pria itu tampak bingung dengan pertanyaan itu. Semakin dia memikirkannya, dia tampak semakin gelisah. Petugas akan mengalihkan perhatian pria itu ketika dia melihat sepasang anggota polisi militer mendekati pria itu dari belakang. Taser sudah siap. Petugas meneriakkan peringatan tapi sudah terlambat. Taser itu menekan ke dalam daging pria itu dan arus listrik mengalir padanya. Otot-ototnya menegang, tubuhnya mengejang dan dia ambruk ke tanah. Lautan seragam gelap turun ke arahnya, menghalangi pandangannya. Yang terdengar hanyalah teriakannya. Beberapa jam berlalu sebelum petugas polisi mendapat panggilan kembali di walkie-talkie-nya. Dia menghabiskan sore hari di kantor berulang kali mengecek tentang pria aneh itu. Tak lama kemudian permintaannya dipenuhi dengan keheningan radio. Tapi malam itu tepat saat dia menyelesaikan shiftnya, ada telepon masuk. Kedengarannya singkat dan melelahkan, tapi itu memberitahunya apa yang perlu dia ketahui. Pria itu ditahan di kantor terdekat. Pada saat petugas polisi duduk di seberang Centurion lagi, jelas bahwa pria itu kelelahan, memar menutupi lengannya, bibirnya pecah dan dia mengalami pembengkakan parah yang ada di bagian dalam helmnya. Rupanya para penjaga telah mencoba melepas helmnya lebih awal, tapi pria itu menjadi sangat marah sehingga mereka memutuskan bahwa itu tidak sebanding dengan resikonya. Dari mana Anda mendapatkan helm itu? Tanya petugas sambil mengangguk. Komandan Barak Quintus Sextus Seso memberikannya kepada saya. Itu tidak terlalu membantu. Petugas memutar otak mencoba memikirkan bagaimana cara menginterogasi pria itu. Dia melihat tentara di seberangnya terus melirik ke langit-langit. Dia mengikuti garis mata pria itu dan menyadari bahwa dia pasti melihat lampu tabung neon yang berkedip sedikit di atas mereka. Prajurit itu mengumumkan sesuatu tentang sihir gelap. Petugas polisi mencoba menjelaskan bahwa lampu tersebut pada dasarnya hanyalah jenis lampu minyak yang berbeda. Prajurit itu mendengus mengejek. Dia tahu objek terkutuk ketika dia melihatnya. Objek terkutuk? Petugas polisi mempelajari helm lebih dekat. Itu pasti bukan replika. Tidak mungkin. Goresan di sisi, karat di sekitar tepi, oksidasi elemen perunggu, kelihatannya benar-benar otentik seperti apa seharusnya helm dari sebelum Masehi 100. Anda telah memberitahu saya di mana Anda mendapatkan helm Anda. Di mana Anda mendapatkan pakaian Anda? Prajurit itu berhenti menggerutu, rahangnya sedikit mengeras. Dia tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ketika dia menjawab, suaranya telah kehilangan keberanian dari sebelumnya. Pakaian ini bukan milikku. Aku terbangun memakainya. Tubuh ini... Petugas dapat menyusun sisa kalimat tanpa pria itu mengatakannya. Hayalan ini begitu dalam sehingga pria itu benar-benar terlepas dari tubuhnya sendiri. Kemudian tiba-tiba prajurit itu mulai berbicara. Dia berbicara selama beberapa menit tanpa berhenti untuk menarik nafas atau menyela. Kadang-kadang suaranya mengeras karena bangga, di waktu lain gemetar ketakutan. Tapi dia berbicara dengan kejelasan dan tekad yang melampaui khayalan. Betapapun mustahil kelihatannya. Petugas polisi tidak punya pilihan selain percaya bahwa pria yang duduk di seberangnya itu adalah Publius Catefilus Aetius. Dia bertempur dalam perang Jugurtin, pertempuran yang dimenangkan Romawi menangkap Raja Jugurtha. Publius adalah salah satu perwira yang bertugas mengawal raja yang ditangkap kembali ke Roma dengan rantai. Para prajurit semuanya telah mengambil undi untuk menentukan siapa yang akan bertugas jaga pada malam itu. Publius menang undi dan akhirnya menjaga raja pada malam terakhir, malam kemenangan. Petugas polisi mengambil waktu sejenak untuk mengingat apa itu kemenangan. Setelah pertempuran pada malam terakhir, orang Romawi akan mengadakan pesta besar merayakan kemenangan mereka, sementara semua prajurit lain keluar minum dan tidur dengan wanita lokal. Publius terjaga sepanjang malam mengawasi raja dalam diam. Raja menghabiskan malam itu mencoba menyuapnya, membujuknya, menyanjungnya, mengatakan apa saja untuk mencoba dan memenangkan kebebasannya. Ketika tidak ada yang berhasil, raja menjadi frustasi lalu marah. Dalam kemarahan yang meluap-luap, dia mulai mengutuki Centurion. Prajurit itu menceritakan kata demi kata kutukan kepada petugas polisi yang duduk dalam keheningan yang tercengang. Rasa dingin menyelimuti ruangan saat dia berbicara. Roh dari dunia bawah, saya memutuskan dan menyerahkan kepada Anda jika Anda memiliki kekuatan. Publius Catefilus Aetius. Apapun yang dia lakukan, semoga semuanya berubah menjadi abu. Roh dari dunia bawah, saya mempersembahkan kepada Anda anggota tubuhnya, kepalanya, bayangannya, otaknya, mulutnya, hidungnya, bicaranya, napasnya, hatinya, jantungnya, paru-parunya, ususnya, perutnya, lengannya, tangannya, lututnya, betisnya, tumitnya, jari kakinya. Roh-roh dari dunia bawah, jika saya melihatnya mati, saya bersumpah bahwa saya akan dengan senang hati mempersembahkan kurban kepada Anda, kurban raja. Publius meninju raja di wajahnya, tapi rasa tidak nyaman datang padanya selama beberapa hari mendatang. Saat raja diseret melalui jalan-jalan Roma, dipermalukan di depan umum dan dieksekusi, dia tetap benar-benar tenang menatap Publius setiap kali dia memiliki kesempatan. Putus asa untuk mencernihkan pikirannya, Publius pergi minum-minum dengan rekan-rekan prajuritnya. Mereka mengalami malam yang bising, berpesta, tidur, terus-menerus kehilangan kesadaran sampai Publius pingsan di sebuah gang. Perwira itu berhenti berbicara, tangannya mulai bergemetar dan wajahnya kembali berkerut. Petugas polisi menunggu dengan sabar, tapi pria itu tidak melanjutkan ceritanya. Setetes air mata mengalir di pipi pria itu, diikuti oleh satu detik di sisi lain. Lalu tiba-tiba kedua matanya berair dan dia gemetar tak terkendali. Teriakan parah memenuhi ruangan. Petugas polisi menjangkau ke seberang meja untuk memegang tangan prajurit itu. Ini adalah langkah yang salah. Prajurit itu tersentak mundur darinya, mengeratkan borgol yang menahannya ke meja. Kepanikan memenuhi wajahnya lagi, kepanikan yang sama yang melanda wajahnya di alun-alun sebelumnya hari itu. Dia menerjang petugas polisi untuk menyerang.
menyerangnya. Pada saat itu pintu terbuka dan sekelompok pria menyerbu masuk, menahan prajurit itu. Mereka mendorong petugas polisi begitu keras sehingga dia jatuh ke lantai. Para pria sama sekali tidak mengenakan seragam polisi ya. Mereka mengenakan setelan hitam yang benar-benar biasa-biasa saja. Salah satu dari mereka melepaskan helm dari kepala pria itu dan memasukkannya ke dalam kotak penahanan dengan tulisan organisasi SCP tercetak di sampingnya. Yang lain menahan pria itu, tapi tiba-tiba dia berhenti melawan. Dengan linglung, pria itu melihat ke sekeliling ruangan. Wajahnya benar-benar bingung tapi tidak membahayakan. Tidak ada pertarungan tersisa dalam dirinya, tidak ada tentara. Petugas polisi berdiri dan mendekati pria itu. "Publius, apakah Anda baik-baik saja?" kata petugas polisi dalam bahasa Latin. Pria itu menatap kosong ke arahnya. "Di mana aku?" katanya dalam bahasa Italia yang sempurna. Helm itu yang disebut di sini sebagai SCP-1510 sekarang tinggal di kotak yang jauh lebih aman di bagian penahanan artefak di lokasi 19. Untuk mencegah helm berkarat atau mengalami keausan signifikan, helm itu disimpan di lingkungan tanpa air. Lapisan perunggu teroksidasi biru hijau tidak boleh dihilangkan karena berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk perunggu yang tidak teroksidasi di bawahnya. Seperti yang diamati oleh petugas polisi, helm tersebut tidak memiliki ciri khas sama sekali yang membedakannya dari helm artefak lain dari era yang sama. Pengecualian penting tentu saja adalah bahwa helm tersebut dihuni oleh mantan Centurion Publius Cartevillus Aetius yang juga dikenal sebagai SCP-1510-1. Ketika helm diletakkan di kepala, kesadaran dan tubuh pemakainya akan diambil alih oleh prajurit yang memperoleh kendali penuh atas fungsi motorik, pikiran, perasaan, semuanya. Namun efek ini tidak universal, hanya pria yang dapat terpengaruh oleh SCP-1510 dan mereka harus berusia antara 28 dan 35 tahun. Ada teori bahwa ini adalah perkiraan usia dan jenis kelamin SCP-1510-1 ketika dia masih hidup di Roma kuno. Catatan sejarah tampaknya memverifikasi akun yang diberikan SCP ini tentang kehidupannya. Meskipun jelas ada beberapa catatan yang tersisa dari 107 sebelum Masehi yang ada selaras dengan versinya tentang peristiwa dan tidak ada yang dilaporkan selama sesi wawancara yang tampaknya secara historis tidak akurat. Sesi wawancara dilakukan dengan menggunakan anggota tingkat D yang mengenakan helm. Meskipun tidak ada efek jangka panjang yang terlihat dari pemakaian helm, studi jangka panjang tentang konsekuensi kesehatan sedang berlangsung. Wawancara awal terbukti sia-sia. SCP-1510-1 segera tertekan ke titik agresi dan kekerasan selama 5 sesi pertama, mencoba menyerang wawancara dan berjuang keluar dari fasilitas penahanan. Namun saat wawancara 7 dimulai, SCP-1510-1 terasa lebih tenang setelah meminta maaf atas perilaku sebelumnya. SCP bersedia dan mampu membagikan kisah hidupnya dan bagaimana ia menemukan jalannya ke kepala perampok di Italia modern. Bagian pertama ceritanya sama dengan yang diceritakan kepada petugas polisi kita tadi. Titik di mana SCP-1510-1 menjadi marah dan melakukan kekerasan dengan petugas polisi kira-kira sesuai dengan akhir dari log wawancara SCP-1510-1-6 di mana SCP meminta istirahat untuk mengumpulkan pikirannya. Keesokan harinya selama wawancara nomor 7, SCP menceritakan sisa ceritanya. Itu terbangun di gang setelah waktu yang tidak ditentukan masih menghuni tubuh Publius Cartevillus Aetius. Namun tubuh itu sekarang adalah mayat yang mati di jalan karena sebab yang tidak diketahui. Kemungkinan keracunan alkohol, tersedak, muntah, atau cedera kepala. Dalam keadaan tertekan, SCP-1510-1 sadar saat tubuhnya membusuk. Sepenuhnya sadar akan segala sesuatu yang terjadi saat tubuhnya memburuk di depan matanya. Mayat itu segera ditemukan oleh sepasang pengemis lokal yang menyadari bahwa mayat itu masih hidup. Memanggil seorang Haruspex. Haruspex adalah orang yang terlatih dalam studi ramalan yang akan mempelajari isi perut hewan yang telah mati untuk menemukan makna. Setelah memeriksa dan memotong mayat Publius Cartevillus Aetius, Haruspex menyimpulkan bahwa mayat itu ditandai oleh kemurkaan dan merupakan pembawa tirani yang terlahir kembali. Para pengemis dengan cepat membawa mayat itu dan menguburnya di luar kota di kuburan yang tidak digunakan. SCP-1510-1 menggambarkan pengalaman yang diikuti sebagai semacam memudar. Helm tetap berada di tubuh tapi tubuhnya memburuk seiring waktu terus melemahkan SCP dari setiap sensasi atau rangsangan. Tampaknya helm membutuhkan inang untuk melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan sebaliknya bereaksi atau berinteraksi dengan dunia. Dilepas dari inangnya, ia memasuki apa yang disebut sebagai kegelapan, waktu di mana ia melayang di antara kesadaran dan ketidaksadaran, sadar dan berpikir tapi secara bersamaan beristirahat dalam semacam kekosongan, tidak dapat mengamati dunia atau berinteraksi dengannya. Selama lebih dari 2000 tahun, SCP-1510 tetap dalam keadaan ini sampai kebangkitan tiba-tiba. Seorang perampok kuburan di Italia, pria yang mengacungkan sekop dengan celana kaki dan polo, yang akhirnya duduk kebingungan di kantor polisi itu yang bertanggung jawab. Wawancara polisi setempat mengungkapkan bahwa pria itu memiliki sejarah menggali di sekitar Roma dan di seluruh Italia mencari artefak kuno untuk dijual kepada penawar tertinggi. Setelah menemukan SCP-1510, pria ini dengan bangga memasang helm di kepalanya, tidak menyadari efeknya pada dirinya. Hampir seketika tubuh pria itu diambil alih oleh SCP-1510-1 yang setelah berapa abad kegelapan sekarang tiba-tiba menemukan dirinya berada di jantung kota terbesar Italia yang ramai. Lampu listrik, telepon pintar, mobil, sirena, turis di mana-mana. SCP-1510-1 melihat teknologi yang benar-benar asing dan dunia lain dilapis dan dibangun menjadi kota yang pernah dikenalnya. Dalam keadaan sangat panik, SCP mengambil senjata terdekat yang bisa ditemukannya, sekop yang digunakan untuk menggalinya dan mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Bukan cara bangun yang baik.
Namun saat ini SCP-1510-1 sangat kooperatif, memiliki waktu untuk memproses dunia yang telah dibangunkannya dan kehilangan dunia yang ditinggalkannya. Ia memegang rasa tugas seperti prajurit. SCP-1510-1 masih memuja dewa-dewa Romawi kuno dan karena itu percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Jupiter dan Juno memiliki andil untuk menjaganya tetap hidup. Ia telah menjelaskan kepada wawancara dalam beberapa kesempatan bahwa pasti ada tujuan di balik keberadaannya yang berkelanjutan dan bahwa ia ingin bekerja dengan anggota SCP dengan cara apapun yang dapat dia lakukan untuk mencapai tujuan itu. Saat masih diadakan dalam bahasa Latin, percakapan dengan SCP-1510-1 bersifat positif dan terkadang riang. Ini memiliki ingatan yang tajam tentang kehidupannya di Roma kuno dan dapat memberikan wawasan yang sangat berharga tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ini memberikan dasar intelijen penting dalam mengungkap dan melacak asal-usul SCP lebih lanjut yang berteori telah hadir selama perang Yukurtin di tempat yang sekarang Aljazair. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-2678 Kota Darah untuk anomali Italia lainnya menghantui. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh dalam arsip rahasia organisasi SCP.